Shalom semuanya. Kita ketemu kembali di layanan servis online Gereja Isa Al-Masih Makassar. Siapkan waktu kita 10 menit kurang lebih. Kita akan membaca, merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang mengucap syukur untuk kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, firman-Mu menjadi rema yang baru buat setiap kami yang membaca dan merenungkannya hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kitalah yang menjaga hati kita. Tugas ini adalah tugas kita, bukan tugas orang lain atau lingkungan di sekitar kita, atau Tuhan yang menjaga hati kita, tetapi tugas ini adalah tugas kita semuanya. Karena jika kita menyerahkan hati kita kepada lingkungan, kepada orang, kepada siapapun yang ada di sekitar kita, tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang masuk di dalam hati kita adalah hal yang baik. Tetapi jika kita yang menjaga hati kita, maka kita akan menyaring apa saja yang bisa masuk di dalam hati kita, sehingga apa yang ada di dalam itulah yang terpancar keluar. Oleh sebab itu, alasan kenapa kita harus menjaga hati kita sudah sangat jelas, agar dari hidup kita terpancar kehidupan. Karena apa yang ada di dalam itulah yang akan terpancar keluar. Kita harus menjaga hati kita dari apa? Yaitu dari penyakit hati. Penyakit hati seperti apa? Penyakit hati itu seperti dendam, seperti dengki, seperti iri hati, cemburu, amarah, kepahitan, kedengkian, dan sebagainya. Dan itu adalah sampah hati. Kalau saudara membaca di Matius, apa yang ada di dalam itu yang akan terpancar keluar. Jika apa yang ada di dalam hati kita adalah kedengkian, kemarahan, dan lain sebagainya, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita tidak menangkalnya masuk di dalam hati kita, jika kita tidak menangkisnya untuk masuk di dalam hati kita, maka kita adalah orang yang akan penuh dengan kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya yang akan memberikan pengaruh yang tidak baik dan menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak baik. Kita ingat Kain tidak berhasil menjaga hatinya. Dia mengizinkan iri hati, cemburu itu masuk di dalam hatinya. Maka yang terjadi adalah, saudara bisa baca di Kejadian pasal 4 ayat 5 dan 6, yang terjadi dengan kehidupan Kain adalah kejahatan. Yang terjadi adalah kepahitan, dan membuat dia menjadi seorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak menjaga hatinya dari kecemburuan, dari iri hati, dari kedengkian yang akhirnya menimbulkan kejahatan yang akhirnya dia kerjakan. Dan contoh lain, ada Saul tidak menjaga hatinya. Saul mengizinkan iri hati, cemburu itu masuk di dalam hatinya. Pertama-tama dia tersinggung karena para penari-penari menari-nari dan bernyanyi berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa orang. Dan itu membuat Saul tersinggung, membuat Saul kemudian iri, membuat Saul kemudian cemburu, akhirnya dengki, marah, dan punya niat untuk membunuh Daud. Kejahatanlah yang akhirnya berbuah dari kehidupannya Saul. Dia punya niat untuk membunuh Daud, dia kejar Daud untuk dibunuh, dan akhirnya Saul dikuasai dengan iri hati, cemburu, dan sebagainya. Itulah sampah-sampah hati. Kita perlu menjaga hal demikian dari kehidupan kita. Kita berhak
untuk memasukkan di dalam hati kita apa yang baik dan tidak baik. Jika kita mengizinkan apa yang tidak baik memerintah masuk di dalam hati kita, maka yang terjadi, yang keluar dari kehidupan kita adalah apa yang terjadi dengan kehidupan Kain dan Saul. Bisa saja demikian. Tetapi jika kita menyaring apa yang masuk di dalam hati kita, itu adalah sesuatu yang baik, kasih, firman Tuhan, maka yang terpancar dari kehidupan kita adalah kehidupan. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati kita? Yaitu karena Tuhan itu melihat hati. Saudara bisa mendapati kisah ini, firman Tuhan ini di kitab 1 Samuel. Tuhan melihat hati. 1 Samuel 18 ayat 7. Di sana Tuhan mencari, mengaudisi bangsa Israel ketika mereka meminta raja, dan Tuhan mengiyakan untuk memberi mereka raja. Samuel mengaudisi orang-orang Israel dan Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Perawakan yang tinggi tidak dipilih oleh Tuhan, perawakan yang tampan ternyata tidak dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih seorang yang masih kemerah-merahan, seorang yang tidak punya pengalaman dalam hal berperang, dalam kemiliteran, tapi Tuhan pilih dia, yaitu Daud. Seorang yang punya hati yang lembut, tulus, baik hati, mengasihi Tuhan. Dialah yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang apa yang nampak. Bukan berarti saya katakan apa yang kelihatan orang gagah, orang tampan itu tidak baik, bukan. Tapi intinya adalah apa yang nampak itu tidak terlalu penting buat Tuhan. Tapi apa yang ada di dalam itulah yang Tuhan cari. Tuhan melihat hati. Tuhan mengecam ahli Taurat contohnya, orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Karena Tuhan tidak mendapati hati mereka adalah hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mendapati hati mereka adalah hati yang cinta Tuhan. Tapi Tuhan mendapati Daud adalah seorang yang punya hati yang tulus, seorang yang punya hati yang luar biasa, seorang yang punya hati yang mengasihi Tuhan. Itulah yang dipilih oleh Tuhan. Nah, di dalam dunia ini banyak hal saling berjuang untuk menampakkan apa yang baik, tapi hanya luarnya saja, hanya casingnya saja, tapi tidak berusaha untuk merawat apa yang ada di dalam. Mukanya saja dipercantik, kelakuannya saja kelihatannya cantik, tapi semuanya penuh dengan kemunafikan. Tapi jika kita menjaga hati kita, maka hati kita akan memancarkan apa yang baik, apa yang tulus, apa yang ada di dalam pasti terpancar keluar. Oleh sebab itu, mari pancarkan kehidupan dari hidup kita dengan cara waspada atas segala sesuatu yang jahat, atas segala sesuatu yang akan merusak hati kita, atas segala sesuatu penyakit-penyakit hati yang tidak ada gunanya buat hidup kita. Tapi biarlah senantiasa apa yang ada di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang terpancar dari kehidupan kita. Karena saya percaya Tuhan sampai saat ini masih mencari hati yang baik, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya buat orang yang punya hati yang tulus, hati yang baik, hati yang mengasihi Tuhan seperti Daud, akan ada promosi dari Tuhan untuk hidup orang itu. Karena saya percaya orang yang demikian adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang dicari Tuhan yang saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menjaga hati kita. Jangan serahkan hati kita kepada lingkungan, kepada orang lain, tapi biarlah kita sendiri yang menjaga hati kita dan kita persembahkan untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan tolong kami supaya kami bisa kuat, bisa mampu untuk menjaga hati kami dari segala sesuatu yang jahat, sehingga kami senantiasa memancarkan kehidupan dalam kehidupan kami, mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.